Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai rumus-rumus dasar pada Excel. Di sini saya sudah mendapatkan daftar harga barang di toko Setiabudi. Dari data ini, nantinya kita akan mencari total jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan total data dengan menggunakan rumus sum, max, min, average, dan count. Yang pertama kita akan mencari total jumlah dulu. Caranya, di semua rumus pada Excel, awalan kita akan menggunakan sama dengan. Dan rumus total jumlah itu sendiri itu menggunakan sum. Kita ketik sum, kemudian kita klik kurung buka, dan di blok data yang akan dihitung. Kemudian klik tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi. Caranya sama dengan awalan menggunakan sama dengan. Kemudian rumus nilai tertinggi itu max. Kita ketik max. Kemudian kurung buka. Kita blok datanya. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita akan mencari nilai terendah. Nilai terendah kita masih tetap sama, menggunakan sama dengan dulu awalannya. Terus kemudian kita ketik min, karena rumus nilai terendah itu min ya. Kita ketik min, terus kurung tutup, kurung buka dulu, kurung buka, terus kita blok datanya, kemudian kurung tutup, lalu enter. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata masih sama, pakai sama dengan dulu. Kemudian nilai rata-rata itu menggunakan rumus average. Kita ketik average, kemudian klik kurung buka, kita blok datanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian yang terakhir kita akan mencari total data, itu menggunakan rumus count. Masih sama, pakai sama dengan dulu. Terus kita ketik count, kemudian kurung buka, kita blok datanya lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, dari penggunaan data ini kita ketahui bahwa cara mencari total jumlah itu menggunakan rumus sum. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan nilai max. Dan untuk nilai terendah kita menggunakan rumus min. Kemudian untuk nilai rata-rata kita menggunakan rumus average. Dan yang terakhir untuk mencari total data kita menggunakan rumus count. Rumus-rumus pembuatan tanggal di Excel. Beberapa rumus tanggal di Excel itu, yang pertama itu ada date. Cara penggunaan rumusnya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik date, kurung buka. Di sini ada perintahnya year, month, and day. Itu kita harus mengetikkan tahunnya. Tahunnya kita klik 2020, kemudian titik koma, bulannya kita ketik 4,
kemudian titik koma lagi, terus kita ketikkan day, kita ketik 17, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di rumus date ini sebenarnya kita bisa langsung aja tulis manual 17 garis miring 4 garis miring 2020, tapi di Excel sendiri itu ada rumus yang seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada today. Untuk rumus today ini kita bisa mengetahui tanggal, bulan, tahun, hari ini dengan menggunakan rumus today ini. Kita ketik sama dengan, terus klik today, kemudian buka kurung, langsung tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini sudah mendapatkan tanggal, tahun, bulan, hari ini. Kemudian yang ketiga itu ada rumus now atau sekarang ya. Rumus ini kita dapat memperoleh tanggal, bulan, tahun, serta jam pada saat ini. Kita akan mengetikkan sama dengan, terus kemudian ketik now, kurung buka, langsung kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat melihat, kita langsung mendapatkan tanggal, bulan, tahunnya 17 bulan 4 2020 dan di jamnya 15.58. Kemudian yang keempat itu ada month atau bulan. Rumusnya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik month, terus kita klik tanggal yang kita inginkan. Kita sama dengan, terus kemudian kita month, kurung buka dulu, baru kita klik tanggal yang kita inginkan, kemudian kita tutup kurung dan enter. Bisa kita lihat langsung mendapatkan bulannya itu bulan 4. Kemudian yang kelima itu ada day atau hari. Seperti biasa kita harus menggunakan tanda sama dengan dulu, kemudian kita klik day, dalam kurung kita klik yang ini, yang tanggal yang diinginkan, kemudian tutup kurung, lalu enter. Bisa kita lihat hari ini itu menggunakan tanggal 17. Kemudian yang keenam itu ada year atau tahun. Kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita ketik year, terus kurung buka, kita klik tanggal yang diinginkan, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, bisa kita lihat ya, ini tahunnya sama dengan di tahun yang kita klik tadi. Kemudian yang terakhir yaitu rumus CTRL, kemudian plus dan juga titik 2. Nah, kalau kita klik bersamaan, nanti akan memunculkan tanggal, bulan, tahun, hari ini. Coba kita klik ya. Nah, kita langsung mendapatkan tanggal, bulan, tahun, hari ini. Namun, kalau kita buka data ini kembali pada
hari esok, ini tanggalnya akan tetap seperti ini. Tapi kalau yang menggunakan rumus today yang ini tanggalnya akan berubah sesuai tanggal, bulan, tahun besok yang akan kita lihat itu. Sekian dari saya.